ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. Baik, jazakumullah khair kepada Mas Joko yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu materi inti yang akan dibersamai oleh Mas Isnan Hidayat. Mungkin sebelum itu uh, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait CV beliau. Jadi beliau uh, beberapa kali pernah mengisi di acara kami, acara ISIS atau Belajar Dekia. Beliau merupakan lulusan dari sarjana psikologi UGM dan juga S2 di psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga seorang pegiat aktivis dakwah kepemudaan dan implementasi psikologi Islam. Uh, jadi beliau Mas Nan ini sudah bisa dibilang uh, expert dalam hal-hal yang kaitannya dengan psikologi. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas terkait uh, bagaimana merawat hati yang terluka ya. Dan mungkin saya akan sedikit menjebatani terkait materinya. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin merasa uh, terutama ya di bulan Ramadan ini banyak sekali godaan dan juga tantangan di mana untuk istiqomah dalam ibadah tentunya akan sulit ke depannya, terlebih sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan nanti kita akan kupas terkait eh, bagaimana kita menata hati, bagaimana untuk kita bisa mengembalikan ya semangat atau juga tadi terkait bagaimana hati itu bisa kita kelola, bisa kita apa ya, kita mungkin di, disembuhkan lagi agar ibadah yang kita lakukan atau kita targetkan bisa eh, mungkin bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mungkin langsung aja kita eh, dengarkan bagaimana kiat-kiat untuk merawat hati yang luka. Saya persilahkan kepada Mas Isnan Hidayat untuk tempat dan waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini kita masih punya kesempatan untuk belajar bersama begitu dalam satu buah tema yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu hal yang sering kita sering kita bahas gitu ya, yaitu terkait dengan merawat hati yang luka gitu ya. Oh ya, sebelumnya disclaim dulu, saya sepertinya mohon izin untuk tidak on cam karena wajah dan kondisi badan sedang tidak oke gitu ya. Jadi
Saya akan share screen aja kayak gitu. Nanti teman-teman biar fokus ke materinya gitu ya, tidak usah fokus ke wajah saya gitu. Mohon izin untuk tidak on cam dulu. Sama minta izin untuk diberikan hak untuk share screen begitu. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa eh, terutama tren pasca pandemi ya, gitu ya. Ada beberapa hal yang di satu sisi saya melihat kita menjadi menyadari beberapa hal gitu ya, tapi juga kehilangan beberapa hal gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang eh, cukup unik gitu ya, mengingat kalau masa pandemi kemarin kami membuat sesi kurang lebih sekitar untuk 5.000 sampai 6.000 pelajar dan mahasiswa di Indonesia gitu ya. Dan salah satu temuan-temuan pentingnya adalah eh, banyak sekali kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak disadari gitu ya. Begitu di fase apa? Begitu di fase pandemi itu terus kemudian kita jadi kita jadi menyadarinya gitu ya. Termasuk salah satunya adalah kondisi diri kita gitu ya, terkait dengan bagaimana kedekatan kita dengan keluarga, bagaimana kondisi kita dalam semangat menjalani aktivitas, terutama salah satunya aktivitas ibadah gitu ya. Ini ini menjadi salah satu hal yang agak cukup krusial gitu ya, karena kesadaran soal kondisi diri kita ini kan sesuatu hal yang sebenarnya aset paling mahal ya, gitu ya. Jadi kalau boleh kita sebutkan gitu ya, bahwa kalau ada sesuatu hal yang paling penting yang di masa dewasa ini itu tuh benar-benar apa penting untuk kita miliki gitu ya, maka itu salah satunya adalah terkait dengan masalah kesadaran diri kita terkait dengan kondisi diri kita sendiri gitu. Bukan berarti terus ngajari egois gitu ya, bukan, tapi anehnya gitu ya, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita selama ini banyak banget masalah-masalah yang kita hadapi, dan kadang kita tuh sampai tidak care gitu ya terkait dengan kondisi kita kayak gimana, seolah-olah ya udahlah ya, hidup dijalani saja, aktivitas dilakukan saja, nanti juga akan sampai pada ujung akhirnya. Ya benar gitu, itu tidak salah gitu ya, bahwa bahwa kalau kita menjalani aktivitas sehari-hari kayak Ramadan kan gitu ya, kita ya udahlah ya dijalani satu-satu dari hari pertama sampai hari terakhir, nanti ya Ramadannya selesai gitu ya. Iya gitu ya, itu tuh pasti kayak gitu, karena mau kita apa-apakan, mau tidak kita apa-apakan, kita serius atau tidak serius, ya Ramadan itu bergulir begitu ya. Kehidupan juga berjalan gitu. Tapi pertanyaannya kan, dalam kondisi seperti apa nanti kita mengakhiri Ramadan ini, atau kalau dalam kita bicarakan di kehidupan, dalam kondisi seperti apa kita mengakhiri kehidupan kita gitu ya. Harapannya gitu ya, ketika kita mengakhiri sesuatu itu kan, kalau dalam konsep Islam kan dikenal dengan husnul khotimah gitu ya, dikenal dengan ya akhirnya itu happy ending gitu ya, akhirnya itu berakhir dengan baik gitu. Nah cuma bagaimana mungkin gitu ya, kita bisa mengakhiri sesuatu dengan baik kalau kita tidak pernah care tentang kondisi kita selama menjalani perjalanan itu gitu. Nah jadi di malam hari ini, meskipun judul spesifiknya adalah merawat hati yang luka, tapi ada yang lebih krusial dulu untuk kita bahas, ada yang lebih krusial dulu untuk saya tekankan buat diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, adalah bahwa kesadaran tentang kondisi kita hari ini seperti apa, itu sesuatu hal yang benar-benar menjadi salah satu survival kit gitu ya, alat bertahan hidup ketika kita sudah mulai menganjak masa-masa dewasa. Tentu dewasa ini kalau kita merujuk ke nilai Islam ya sejak usia 15 tahun kan gitu ya. Jadi Islam itu kan disebut dewasanya enggak ketika nanti nunggu 20 tahun gitu ya, nunggu sudah punya KTP gitu ya. Enggak. Dewasanya itu ya patokannya adalah kapan Rasulullah Kanjeng Nabi mengangkat Usamah bin Zaid jadi panglima lah gitu ya. Jadi kan Usamah bin Zaid itu kan dilantik oleh Kanjeng Nabi jadi panglima itu kan di usia 15 tahun gitu. Padahal di situ ada sahabat-sahabat lain yang lebih senior gitu. Tapi kenapa Usamah bin Zaid yang dilantik dengan usia 15 tahun? Maka itu juga salah satu clue yang sangat serius bahwa di usia 15 tahun itu tampuk kepemimpinan Islam sudah layak untuk diberikan kepada seseorang. Seandainya kompetensi, kapasitas, dan kualitas dirinya benar-benar terjaga dan terbimbing gitu. Artinya 15 tahun itu adalah sebuah checkpoint yang sangat serius buat diri kita untuk memastikan bahwa ya dari sisi kemandirian, baik kemandirian finansial, kemandirian psikologis, kemandirian dalam hal pengambilan keputusan itu benar-benar kita benar-benar kuatkan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dengan usia kita sekarang,
Yang saya yakin ini kan berarti sudah 15 tahun ke atas semua kan ya gitu ya. Nah ini eh, hidup seperti apa yang kita jalani dan seberapa jauh kita care sama diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita tidak care sama kualitas diri kita sendiri, ya perjalanan hidup yang jalannya sangat terjal, jalannya mendaki, dan bisa jadi beberapa kali teman-teman menghadapi jalan yang sunyi ini gitu ya. Itu tuh benar-benar akan menyiksa gitu ya, dan membuat kita jadi akhirnya dari waktu ke waktu semakin turun kualitas dirinya gitu. Ini kan menyedihkan ya, maksudnya tambah banyak pengalaman hidupnya gitu ya, tambah banyak peristiwa-peristiwa hidup yang dijalani gitu, tapi tidak membuat kita jadi lebih tenang, lebih bahagia dalam menjalani aktivitas gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi kita tuh sering kali tidak care terkait dengan kondisi kualitas diri kita sendiri. Maka sesi malam hari ini adalah sebuah sesi yang salah satu tujuannya adalah membuat kita aware gitu ya tentang bagaimana kondisi kita hari ini. Karena bagaimana mungkin kita akan muncul kebutuhan untuk merawat luka hati kalau sejak awal kita tuh nggak care sama si pentingnya si hati itu untuk dijaga gitu. Seseorang akhirnya merawat luka hati itu kenapa? Kenapa seseorang serius merawat sesuatu? Ya karena dia tahu itu penting gitu. Karena sejak awal ketika kita tidak tahu kalau itu penting, kalau kita bahkan menganggap itu tuh nggak penting, ya ngapain dirawat gitu kan? Kayak gitu. Nah jadi nomor satu kesadaran pentingnya adalah kenapa gitu ya. Kita perlu menanyakan kepada diri kita kenapa saya harus seserius itu menjaga kondisi hati saya gitu ya. Itu tuh sesuatu hal yang perlu kita benar-benar kita kunci gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari kenapa kita harus menjaga luka hati, ya kita akan biarkan si hati itu mengalami kerusakan, si hati itu mengalami luka-luka, si hati itu mengalami kekotoran-kekotoran, si hati itu akhirnya terinfeksi dan mati gitu ya. Nah, kalau bahasanya Ibnu Qayyim itu kan hatinya awalnya kolbun salim gitu ya, hatinya apa sejahtera, terus kemudian kalau sering kena pengotor dan terluka, akhirnya hatinya sakit disebut kolbun marid gitu ya. Dan akhirnya nanti kalau terlukanya tidak dirawat, tidak disembuhkan, ya akhirnya jadi kolbun mayit gitu ya. Jadi hatinya mati gitu. Nah ini kan sebuah hal yang kita harus cek gitu ya sekarang dengan kondisi diri kita hari ini eh, salah satunya dengan apa ya dengan memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengecek bagaimana kualitas hati kita hari ini gitu ya seberapa kita semangat dan konsisten dalam menjalani ibadah seberapa kita bisa memunculkan semangat dari dalam diri untuk beribadah tanpa harus disuruh-suruh orang lain gitu itu kan salah satu indikator eh, hati yang sejahtera gitu kan nah maka Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk merawat dan memastikan bahwa kita tuh care sama hati kita sendiri kayak gitu. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua adalah ini. Selain urgensi, kenapa kita perlu merawat hati kan tadi karena kita menganggap bahwa merawat hati itu satu hal yang penting. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa penting sih merawat hati itu gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengawali dengan pertanyaan gini. Kalau Allah nurunkan hidayah untuk diri seseorang, itu wujudnya apa? Apa yang kita pahami kalau misalkan kita kan sering minta ya Allah berikanlah aku petunjuk gitu ya. Nah, misalkan terus Allah akhirnya meng-ACC itu. Kita dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah itu wujudnya apa? Salah satunya. Apa yang teman-teman pahami kalau misalkan Allah memberikan petunjuk kepada seseorang itu bentuk operasionalnya apa? Allah beneran ngasih petunjuk kepada kita. Contohnya apa? Yang teman-teman rasakan atau teman-teman dapatkan misalkan apa? Hai hai. Apa? Bentuk operasional kalau kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Contohnya apa? Nulis di chat boleh atau mau open mikrofon juga boleh. Apa teman-teman? Apa indikator atau ciri-ciri kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah? Contohnya apa? Ada yang mau share? Dap- Dapat hal yang istilahnya kalau setiap hidup itu tiba-tiba langsung refleks loh. Kenapa pikiranku jadi seplong gini? Nah, itu Hmm, kadang-kadang jadi petunjuk. kelegaan ya, kelegaan. Jadi awalnya merasa ruwet hidupnya gitu ya, terus tiba-tiba jadi lega, jadi apa? Mendapatkan ketenangan kayak gitu. Oke, boleh. Yuk indikator lain. Kapan seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah? Kita bisa lihat dengan ciri-ciri seperti apa? Yuk, yang lain. Kapan? Apa ciri-cirinya? Yang sangat teknis, operasional boleh, nggak usah yang rumit-rumit. Seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah itu contohnya apa?
Apa contohnya kalau di bulan suci Ramadan seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah itu ciri-cirinya apa? Mungkin intensitas eh, ibadahnya meningkat, Mas. Ibadahnya meningkat. Ya. Jadi salah satunya bisa terlihat dari sejauh mana semangat kita dalam menjalani ibadah gitu ya. Termasuk salah satunya adalah menjadi mudah untuk didekatkan dengan Al-Qur'an kayak gitu ya. Terus nanti di apa chat ada Kak Naura sama Kak Desla Fitria. Mudah berapal dan dimudahkan untuk melakukan sesuatu. Sip. Jadi intinya kan salah satu ciri kita mendapatkan petunjuk kan itu kan dimudahkan dalam menjalani aktivitas kebaikan gitu ya, mudah pergi kemana saja untuk hal-hal yang berbau Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya lebih mudah untuk beramal, lebih mudah untuk mendekat kepada Allah dan lain-lain. Nah, dari sini maka teman-teman, salah satu titik operasional tentang eh, kita mendapatkan petunjuk dari Allah itu adalah diri kita itu tuh semakin didekatkan dengan substansi atau dengan nilai-nilai Quran kayak gitu. Jadi sama seperti kalau momentum kita dengan Ramadan itu kan salah satunya adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka salah satu bentuk operasional datangnya petunjuk Allah begitu ya kepada kita itu adalah kita semakin dikuatkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran kayak gitu. Jadi sejauh mana kedekatan kita sama Al-Quran itu bisa menjadi indikator sejauh mana Allah menganugerahkan petunjuknya kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya yang lebih tajam lagi adalah Allah itu memberikan petunjuk kepada kita lewat lewat semakin kenal, semakin dekat sama Al-Quran tadi. Itu tuh Al-Qurannya kayak gitu ya. Substansi atau nilai-nilai Al-Qur'annya itu disimpankan di bagian mana dalam diri kita? Bagian dari diri kita sebelah mana yang digunakan atau ditunjuk oleh Allah sebagai tempat untuk menyimpan Al-Qur'annya? Di hati, Bagian apa? di Apa? hati. Walaupun Pakai apa? Apa? Sorry, sorry Mas Sarsat. Nggak di dengar. hati, di hati. Di hati. Serius di hati. Ya, Bukan di pikiran. Kan kita ngapalinya pakai ngulang-ngulang bacaan Al-Qur'annya pakai itu. Apa? Pakai kognitif toh. bisa, bisa. Oke, ayo, ayo teman-teman. Ini mari kita cek gitu ya. Jadi kalau Allah menurunkan hidayah lewat Al-Qur'an, itu Al-Qur'annya itu disimpankan di bagian apa dalam diri kita? Di hati. Bener, nek sudah di hati aman gitu berarti. Karena ini sebuah keyakinan yang kadang kita tuh parah banget untuk urusan ini. Karena selama ini kan kita mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an itu kan tujuannya untuk tahfidzul Qur'an gitu ya. Itu kan seolah-olah itu kan jadi proses kognitif ya. Padahal kalau kita pahami gitu ya, mari kita cek dalam Sirah Nabawiyah. Clue-clue sekuat apa yang Allah tunjukkan lewat ke peristiwa hidup pertumbuhannya Kanjeng Nabi itu yang menunjukkan Al-Quran itu disimpan di mana. Dan ini kenapa ini jadi penting? Karena ini nanti akan berefek ke bagaimana cara kita merawat diri kita. Karena logikanya gini loh. Kalau tempat itu, wadah itu adalah wadah bersamayamnya Al-Quran, berarti kan ya kita jaganya harus mati-matian tenanan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau sampai ibaratkan kayak ember gitu ya, ternyata embernya rusak, terus habis itu Allah turunkan Al-Quran ke situ, ya kapan kita bisa memenuhi si ember itu ketika embernya ternyata mengalami kebocoran atau kerusakan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah Al-Quran itu sebagai sebuah petunjuk tadi, itu tuh disimpan dalam, kalau agak teknis ya, organ apa gitu ya. Tentu organ ini tidak selalu organ fisik seperti di ilmu biologi ya. Organ itu adalah bagian apa dalam diri kita yang apa tempat untuk bersemayamnya Al-Quran tadi, sehingga itu menjadi tempat bagi petunjuk itu untuk datang pada diri kita. Dan seperti yang teman-teman tadi sampaikan, ternyata Quran sendiri memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran ketika dalam beberapa ayat itu Allah anzalal Quran gitu ya, menurunkan Al-Quran itu ada beberapa yang disebutkannya adalah fi qulubil mukminin gitu ya. Ada yang menyebutkannya di fi sudurikum gitu. Jadi dua yang sering disebut. Nomor satu kalau tidak ke kulub gitu ya. Yang kedua adalah ke petunjuk itu datang ke sudur. Apa itu sudur? Sudur apa Beda, sudur? beda. Sudur itu adalah dada gitu. Jadi tidak di otak, tidak di pikiran gitu ya. Jadi meskipun cara menghafalkan Qur'annya itu dengan seperti proses kognitif kita ngapalin rumus-rumus kimia gitu ya. Tetapi akhirnya Quran itu bersemayamnya tidak di otak gitu ya. Gitu. Tapi bersemayamnya di dalam dada yang di situ tempat bersemayamnya si kolab tadi, si hati tadi gitu.
Terlepas bahwa tentu jangan dioperasionalkan terus harus bentuk wujud fisik organ gitu. Iki jantung, apa iki liver, apa kita nggak tahu gitu. Tapi intinya fi sudurikum, di dalam dadamu. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan cek di Sirah Nabawiyah. Jadi di usia Rasulullah 3 sampai 5 tahun itu ada saksi yang melihat apa? Kejadian yang sangat epik di usia Rasulullah kurang lebih antara 3 sampai 5 tahun. Apa yang dibelah oleh malaikat dan kemudian dicuci? Yang dibelah apanya? Yang dibelah dalam diri Rasulullah apanya? Dibelah dadanya. Pertanyaannya adalah, kenapa dibelah dadanya? Karena dibelah itu, terus kemudian diambil gitu ya, dengan saat itu diwujudkan ya bentuk bercahaya gitu ya. Terus kemudian disucikan gitu, terus kemudian dimasukkan ke dalam dada lagi untuk kemudian ditutup gitu. Artinya ini adalah salah satu bentuk kemuliaan mukjizatnya Rasulullah begitu, yaitu berupa apa? Yaitu sudah disiapkan dulu si organ tempat nantinya akan menjadi tempat bersemayamnya Al-Qur'an ini. Nantinya coba cek lagi di dalam Sirah Nabawiyah terkait dengan masalah adalah ketika suatu saat Rasulullah di masa usia sepuhnya gitu ya. Kemudian itu setiap Ramadan itu kan malaikat Jibril datang ya. Kayak gitu itu salah satunya untuk ngapain? Untuk melakukan proses murojaah, mengulang kembali setiap Quran yang turun ke dalam Kanjeng Nabi gitu ya. Terus kemudian diulang oleh malaikat Jibril untuk memastikan bacaannya sama dengan yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ini. Nah, suatu saat Rasulullah itu minta murojaahnya diulang 2 kali. Jadi biasanya kan cuma sekali loh murojaahnya. Tapi di usia sepuhnya Kanjeng Nabi itu Rasulullah minta diulang 2 kali. Nah, malaikat Jibril bertanya, kenapa Muhammad engkau meminta untuk aku mengulangnya 2 kali? Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa aku khawatir aku akan terlupa. Ingat ya, kalimatnya Kanjeng Nabi adalah aku khawatir aku akan terlupa. Tahu responnya malaikat Jibril apa? Responnya malaikat Jibril adalah, wahai Muhammad, engkau tidak akan lupa. Karena kami telah menurunkan, mengilhamkan Al-Quran ini ke dalam dadamu, ke dalam jiwamu. Jadi konsep dasarnya adalah seseorang lupa itu karena apa? Karena memorinya hilang dari kepala. Kalau orang itu mengingat, maka dia akan lupa. Kan gitu ya. Kalau kita itu menginternalisasi sesuatu lewat ingatan, ya suatu saat kita pasti akan lupa. Tapi ketika itu diilhamkan di dalam hati, diilhamkan di dalam jiwa, selama kualitas jiwa dan kualitas hatinya itu terjaga, ya itu tetap akan berada di situ. Artinya, Al-Quran itu akan dalam tanda kutip pergi dari diri kita. Hidayah itu akan pergi dari diri kita. Itu adalah ketika kita tidak serius dalam menjaga satu buah organ yang itu tuh menjadi penentu dari kualitas hidayah itu masuk ke dalam diri kita seperti apa. Jadi kalau kita boleh mengikhtiarkan sesuatu hal yang sangat serius, yang itu menjadi tempat akhirnya kita semangat ibadah, menjaga konsistensi di dalam beribadah selama di bulan suci Ramadan. Ikhtiar terbaiknya itu bukan semata-mata ya Allah kasih maksudnya minta terus sama Allah, ya minta itu baik gitu ya, minta untuk didatangkan hidayah, tapi kepantasan dirinya itu adalah selain minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah adalah menjaga kualitas wadah tempat nanti hidayah itu akan diberikan ke kita kayak gitu. Nah, ini juga sangat-sangat erat kaitannya kalau kita kaitkan tadi dengan konsep-konsep ibadahnya tadi, bahwa kita akhirnya mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari kualitas wadah tempat bersemayamnya si hidayah tadi. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kita selama ini kayak gitu. Nah, itu tentu akan menjadi prioritas penting untuk kita lihat. Kenapa teman-teman semua? Karena kan ini ironi ya. Jadi kalau kita lihat ini misalkan kita tahu nih, Al-Quran itu diturunkannya di dalam dada, ke jiwa kita, ke qalb kita, ke hati kita. Terus Rasulullah juga menyampaikan dengan sangat eksplisit loh. Kalau ada satu bagian dari diri seseorang, kegumpalan darah, kalau itu baik, maka kan baik semua secara keseluruhan hidupnya seorang itu. Kalau di situ buruk, maka kan buruk secara keseluruhan hidupnya seorang itu. Apa bagian itu? Lagi-lagi sama, temanya adalah qalb kayak gitu. Artinya dalam Islam, hati itu sepenting itu. Gitu ya. Dalam Islam, menjaga kualitas hati itu seserius itu. Dalam Islam, parameter keberhasilan proses dakwah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, parameter kualitas dari kita mendidik diri kita maupun mendidik orang-orang di sekitar kita, itu adalah kualitas hati. Artinya, ini menjadi suatu hal yang sangat serius yang harusnya kita berikan apa ya, porsi yang sangat optimal gitu ya tentang bagaimana kondisi hati kita hari ini gitu ya. Karena
Ya seringkali kita itu kan ngurusi hati ketika sudah terkapar kan. Kalau sudah kalau sudah hidupnya hancur berantakan gitu ya, itu terus baru kemudian wah mari kita kembali kepada Allah gitu kan. Ya itu kan jadi salah satu hal yang sangat ironi. Maksudnya sudah tahu kalau hati itu adalah pusatnya interaksi kita dengan Allah itu lewat hati. Hidayah Allah diturunkan lewat hati. Al-Quran dijaga di dalam hati. Baiknya hati akan menjamin baiknya hidup kita secara keseluruhan. Sudah tahu kalau hati itu sepenting itu, tapi kita nggak care sama kualitas hati gitu. Itu kan sesuatu hal yang katanya penting, katanya menjadi sesuatu hal yang krusial, tapi kenapa tidak dijaga dan tidak dirawat kayak gitu. Maka sebelum bicara tentang merawat hati yang luka, yang lebih krusial lagi adalah memastikan bahwa kita tuh memahami bahwa seurgent itu loh ngurusi hati itu kayak gitu. Dan ini sesuatu hal yang harapan saya termasuk seorang yang agak telat ya menyadarinya. Maksudnya setelah mempelajari sekian lama ilmu psikologi, mempelajari apa konsep-konsep taskia itu saya baru menyadarinya mungkin di usia-usia 25, 26-an gitu ya tentang hal-hal ini gitu. Dan saya menceritakan ini kepada teman-teman supaya setelah ini gitu ya, teman-teman itu juga di usia mulai dari belasan tahun gitu ya sampai awal 20-an itu awareness gitu ya soal kondisi hati ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang setiap hari itu dicek gitu ya. Jadi ya kadang-kadang kan yang dicek itu dompetnya gitu ya, yang dicek itu akademiknya gitu, yang dicek itu hubungan sosial kita sama orang lain. Tapi ya harusnya yang kita cek sering-sering termasuk untuk Ramadan. Ini mumpung kita masih punya waktu krusial bernama 10 hari terakhir, maka salah satu fokus utama ibadah adalah ya tadi ngecek ke dalam diri kita tentang kualitas hati kita seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena kalau Ramadan saja tidak bisa menyembuhkan, terus momen apa yang akan bisa membuat kita jadi punya kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka hati kita kayak gitu. Maka urgensi nomor satu tentang kenapa perlu merawat hati itu penting banget. Dan semakin awal teman-teman menyadarinya, itu akan menjadi bekal yang sangat serius untuk kehidupan teman-teman berikutnya. Kenapa saya pesankan ini? Ada yang nebak nggak kenapa kok saya memberikan penekanan sangat serius banget mumpung masih belasan tahun bagi teman-teman yang di SMA atau awal kuliah atau sudah menuju penghujung akhir kuliah, kenapa kok menyadari tentang kondisi kualitas hati ini menjadi penting banget untuk diurusi, kira-kira kenapa? Kenapa saya tekankan ini? Kenapa Mas slow ya lah Mas gitu ya, nggak usah kenceng-kenceng banget untuk ngurusi hati, kan sambil jalan lah bisa lah. Toh usia kita kan masih agak panjang gitu ya. Jadi ya apa besok sambil sudah tua-tua dikit terus kita baru ngurusi hati kita boleh lah gitu ya. Kenapa kok saya ngasih penekanan khusus untuk teman-teman di usia belasan tahun atau awal 20-an ini menjadi serius banget untuk menjaga kualitas hati, kenapa kira-kira? Apa? Kenapa urgensinya kok ini saya berikan penekanan buat teman-teman yang di usianya emas, teman-teman di masa pemuda awal ini? Karena satu hal, mumpung teman-teman belum masuk ke tahapan berikutnya. Nih tak kasih tahu. Mana-mana. Nah, ini. Jadi kalau kita sebut hidup kita itu perannya cuma tiga. Mau peran teknisnya jadi pejabat apa, kerjanya di mana, terus habis itu apa? Peran teknisnya adalah di masyarakat kita punya gelar apa, di akademik punya gelar apa. Tapi intinya kalau hidup manusia itu kalau dicek perannya itu cuma ada tiga, yaitu menjadi anak, menjadi pasangan, dan menjadi orang tua. Kayak gitu. Nah, teman-teman sekarang ada di fase mana? Teman-teman kan ya ini sudah ada, oh, Anak ada Mas Nasir ini sudah menjadi pasangan nih gitu ya. Jadi ya setidaknya satu satu kedua lah gitu. Nah, kenapa menjaga dan merawat hati itu menjadi sesuatu hal yang saya tekankan buat teman-teman semua? Kenapa? Karena kalau sampai kita masuk ke fase hidup peran yang berikutnya, tetapi masih punya PR-PR yang sangat serius tentang peran yang di fase sebelumnya, itu nanti energi untuk mengatasinya akan sangat besar. Nama lainnya adalah kalau kita sebagai anak, ketika pas saat kita sebagai anak berinteraksi dengan kedua orang tua kita, dan ternyata kita tuh belum beres-beres banget dalam menjaga kualitas hati, nanti ketika kita menjadi pasangan, kita sudah menikah, dan apalagi kalau nanti sampai peran yang ketiga, kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita, gitu, itu nanti kita akan berkali lipat energi PR-nya untuk menyelesaikan kualitas hati kita. Jadi mumpung teman-teman tuh sekarang perannya masih satu, itu adalah masa-masa emas untuk ngurusi si kualitas hati tadi. Mempersiapkan diri dengan sangat serius untuk nantinya benar-benar bisa menyelesaikan PR-PR seriusnya ketika masih menjadi di fase anak ini.
Kenapa? Nanti sudah kompleks, ketika sudah menjadi pasangan, itu kan teman-teman akan berhadapan dengan orang lain kan. Seseorang, ya pasangan kita itu mau kenal-kenal apapun kita sama pasangan kita, dia adalah orang lain buat kita. Yang bisa jadi tumbuh dari lingkungan yang berbeda, bisa jadi tumbuh dari pendidikan yang berbeda, punya mindset yang berbeda, dari latar belakang orang tua yang berbeda, dari kondisi ekonomi, kondisi akademik yang berbeda sama kita, sehingga ketika kita nanti menjadi pasangan, itu tuh akan punya PR sangat serius untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Nah, bagaimana mungkin kita bisa saling menyesuaikan satu sama lain kalau gitu ya? Kita untuk puzzle diri kita sebagai pribadi saja itu masih belum definitif ya. Kita tuh masih ya kalau mungkin bahasa kita selama ini kita aja tuh belum selesai sama diri kita. Bagaimana mungkin kita akan bisa menyesuaikan sama orang lain? Karena kita hanya akan bisa menyesuaikan sama orang lain itu kan ketika sudah selesai sama diri kita sendiri loh. Misal eh, teman-teman nggak suka makanan pedas gitu ya. Terus orang lain dalam hal ini misalkan pasangannya teman-teman nanti itu suka banget pedas. Teman-teman bisa ngalah untuk makan pedas. Itu kan ketika sudah ya wis lah ya, yang penting orang marahi wetenge loro ya makan pedes ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa kayak gitu karena sudah selesai tentang mengenali bahwa aku tuh ternyata nggak suka pedes, tapi ya selama masih pedesnya masih bisa ditoleransi ya aku tetap makan. Tapi kalau teman-teman masih sering uring-uringan soal rasa masakan gitu ya, nanti akan jadi demanding. Begitu diminta orang lain untuk makan makanan yang pedas, jadi loh kamu kok nggak mau mengerti aku gitu ya. Nanti gitu-gitu gitu. Jadi maksudnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, sekarang tuh teman-teman sedang di fase emas. Fase emas tentang apa? Fase emas untuk benar-benar mengurusi satu peran aja. Fokus utama kita adalah beresi peran kita sebagai anak dan menjaga hubungan baik sama orang tua. Sehingga nanti muncul satu buah kekuatan yang sangat besar karena menjaga kualitas hati kita di fase itu. Sebagai modal untuk nantinya kita masuk ke peran yang kedua dan peran yang ketiga. Ah, aku mau bilang sesuatu tapi takut nakut nakutin teman-teman. Boleh nggak ya? Ya nanti eh, nanti lah. Yo engkau diambil yang baik dan ditinggalkan yang buruk lah. Tapi intinya gini, hampir semua permasalahan yang saya lihat secara psikologis hari ini, ketika mendampingi teman-teman di fase pelajar, fase-fase kuliah, kayak gitu termasuk di awal-awal pernikahan itu, adalah ya tadi ketidaksiapan dan ketidakseriusan dalam mengurusi kualitas hati ketika pas masih sendiri ini itu ternyata tuh jadi PR-PR banget yang sangat serius ketika akhirnya dia menikah dan berkeluarga. Ujungnya nanti gitu ya, interaksi dalam keluarga, interaksi ketika sama anaknya yang belum beres ketika dia masih di fase sendiri ini, itu ternyata berdampak ya jadi kayak semacam apa ya, vicious cycle gitu ya, atau vicious cycle ya, lingkaran setan gitu ya. Jadi sebagai kita sebagai cowok gitu ya, kita sebagai ikhwan, kita sebagai laki-laki belum beres ngurusi diri kita. Kualitas hati kita tidak terjaga. Begitu kita menikah, kita jadi suami kan. Nah, ketika pas jadi suami, ya PR-PR masa lalunya itu muncul gitu ya, untuk beresi itu semua. Nah, ternyata ketika itu juga belum selesai, terus tiba-tiba kita sudah punya anak. Akhirnya kan kita didik anak kita ketika kita didik anak kita itu kan asumsinya kita harusnya sudah menemukan ketenangan dan kebahagiaan berproses sebagai diri kan sehingga nanti bisa mendidik anak kita dengan bahagia nggak mudah emosi ketika anaknya nyebelin gitu ya nggak mudah emosi ketika anaknya apa ya mungkin melakukan hal-hal yang di luar apa di luar izin kita gitu-gitu misalkan. Nah, cuma pertanyaannya, nah kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, itu nanti kan kita akan melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan kata-kata yang akan menyakiti perasaannya anak-anak kita. Nah, anak-anak kita yang terluka dengan apa yang kita katakan tadi, itu kan akan terus munculin permasalahan baru ketika dia akhirnya berinteraksi karena tidak bahagia dengan apa yang berinteraksi dengan kita, ya dia akan mengalami luka lagi. Nah, nanti dia ketika akhirnya anak kita itu berpasangan, ya dia membawa lukanya lagi. Ya gitu aja terus gitu. Ya gitu. Jadi artinya peran kita sebagai seorang anak hari ini itu adalah salah satunya memastikan kita beresi PR-PR terkait dengan kualitas hati supaya kita nanti pas mau menjadi pasangan dan menjadi orang tua itu setidaknya ya 80%, 85%-nya beres lah. Bahwa masih ada PR-PR itu ya biasa, nggak mungkin kita bisa sempurna itu nggak mungkin. Cuma bahwa kita tuh nomor satu disebut selesai dengan diri kita itu ketika kita sadar kondisiku ki koyo ngopo. Aku tuh orangnya kayak gimana, problem-problemku apa. Aku habis ini harus ngerjain PR apa, itu kita sadar. Bahwa PR-nya belum selesai itu keniscayaan. Bukan berarti terus kita harus sempurna dulu untuk nantinya menikah, bukan gitu. Tapi maksud saya adalah pastikan bahwa kita tuh menyadari tentang kondisi kualitas hati kita seperti apa, sehingga ketika kita mau menyelesaikan PR-PR kita, kita tuh tahu gitu loh. Follow up-nya itu apa, harus ngapain habis ini. Kalau sama-sama mencari guru-guru yang seperti apa yang penting buat saya. Kayak gitu-gitu tuh itu sesuatu yang kita miliki. Nah,
Apa hubungannya ini dengan ibadah Ramadan kita, teman-teman semua? Ya karena salah satunya kalau kita lihat gitu ya, dalam perjalanan hidup kita tadi gitu ya, kalau kita sebagai anak PR-nya belum selesai, maka tantangannya ya nanti dalam kita menjalani dan memanage ibadah kita itu juga masih sering angin-anginan gitu ya. Jadi kalau kita kualitas hatinya tidak terjaga, peran diri sebagai anaknya masih belum oke gitu. Tantangan terbesarnya adalah kita belum bisa memunculkan motivasi internal gitu ya untuk apa beribadah tadi. Padahal ya disebut sukses dalam hal tadi mendapatkan hidayah dari Allah itu motivasinya beribadah dari dalam diri gitu ya. Bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena disuruh orang lain, apalagi karena dipaksa atau nggak enak sama orang lain gitu. Nah, itu salah satunya indikator hati yang sehat adalah ketika bisa memunculkan semangat dari dalam dirinya untuk beribadah. Makanya, mari kita urusi kualitas hati kita supaya ini menjadi kita bisa memiliki motivasi diri dari dalam, gitu, ya, motivasi internal untuk menjalani ibadah-ibadah kita. Salah satunya dengan memastikan bagaimana kualitas dan hubungan kita sebagai perannya sebagai anak gitu, karena itu nanti akan juga berdampak jangka panjang terhadap ibadah-ibadah kita berikutnya. Salah satunya juga ibadah terpanjang kita yang bernama menikah begitu. Oke, sip. Eh, Sebelum ke sesi pembahasan berikutnya, dari sini dulu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan nggak? Takutnya kalau tak lanjutkan tapi masih ada yang ganjel-ganjel, silahkan disampaikan dulu pertanyaan, kesan atau hal-hal yang kira-kira perlu dibahas. Boleh, boleh. Kalau ada yang mau jadi concernnya teman-teman, silahkan. Tidak harus nunggu tanya jawab di akhir. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan teman-teman semua soal kualitas hati ini tadi? Mari, mari. Tenang, Gi. Aman, Gi. Boleh dilanjutkan. Tidak ada pertanyaan itu kemungkinannya paham sekali atau tidak ada yang... Oke. Pertanyaan dari Kak Desla Fitria, yaitu tantangan kerelaan sebagai anak itu juga menunjukkan kualitas hati. Nah, kok bisa tantangan kerelaan sebagai anak itu juga menunjukkan kualitas hati gitu ya? Oke, nah ini kita bahas di sini. Nah, jadi gini, kenapa kerelaan untuk menjadi anak itu akhirnya berefek ke kualitas hati? Itu karena gini. Jadi, salah satu hal yang akan membuat kita ikhlas dalam menjalani aktivitas, termasuk juga ikhlas menjalani eh, berbagai macam cobaan-cobaan yang Allah berikan ke kita, gitu ya. Itu salah satunya adalah kalau kita itu merasa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi salah satu agak kita sebut ya kutukannya gitu ya, kalau boleh kita sebut itu adalah seseorang itu akan susah ikhlas gitu ya ketika dia itu merasa tidak diterima oleh orang-orang di kiri dan kanannya. Dan kita kan sangat tahu ya, siapa sih orang yang paling mungkin untuk melukai kita, yaitu orang-orang terdekat kita, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang luka hati kayak gitu, itu kan sebenarnya salah satu kaidah utamanya yang perlu kita cek dengan sangat serius. Itu adalah hanya orang-orang terdekatmu lah yang bisa melukaimu lebih dalam. Karena nek orang lain itu kan ya ngefeknya nggak terlalu berat-berat amat kan. Maksudnya ekstrimnya nih, kamu difitnah sama temenmu sangat kejam gitu. Tapi karena dia cuma orang lain di luar rumah, itu mungkin nggak akan terlalu berdampak besar buat diri kita. Walaupun terluka ya lukanya nggak dalam-dalam amat. Tapi bisa jadi kata-kata yang sederhana, tapi itu agak menyakitkan yang diucapkan oleh orang-orang terdekat kita dalam hal ini adalah keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, dalam hal ini adalah mungkin apa saudara kandung kita gitu itu membekasnya bisa sangat lama banget kayak gitu dan untuk recovery tentang itu tuh susah gitu ya karena tadi ada ikatan emosional kan ya ini saya sering mengibaratkan kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut sesi saya sebelumnya kan kalimatnya gini kalau teman-teman di lampu merah tiba-tiba di sampingnya teman-teman pas lagi naik motor itu ada orang yang buka helm gitu ya terus kemudian nengok ke teman-teman terus kemudian apa mengucapkan kata-kata kotor gitu ya, misui teman-teman gitu ya. Itu kalau itu adalah orang lain gitu ya, kira-kira seberapa ngefek ya? Mungkin kita agak tersinggung aja tapi habis itu kan udah lewat gitu. Tapi bayangkan kalau ternyata yang misui kita itu adalah kakak kita sendiri gitu atau bapak kita sendiri gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya itu tentu pasti akan membekas sekali dalam hati kita. Kenapa? Kok sakit hatinya bisa beda kalau yang mengucapkan adalah orang lain dengan yang mengucapkan adalah orang terdekat kita. Ya tadi karena hati itu
akan terluka kalau kita mengizinkan luka itu untuk datang gitu ya. Dan lukanya itu akan datang dengan sangat dalam kalau itu dari orang-orang terdekat kita. Karena kita ada ekspektasi di situ, ada rasa cinta di situ, ada ikatan emosional di situ, ada memori-memori masa lalu di situ, sehingga kalau kita dilukai oleh orang-orang terdekat itu memorinya akan sangat dalam. Nah, apa efeknya? Kok bisa ini berefek ke kualitas hati? Yaitu ketika kita ternyata masih belum selesai dalam melihat tentang apa yang dilakukan oleh orang tua kita, orang-orang terdekat kita pada kita selama ini, dan kita belum bisa mengikhlaskan itu semua, itu nanti akan menjadi sebuah ganjalan dan endapan yang berefek dalam kualitas hati ke depannya. Mungkin kecil-kecil, tapi namanya endapan, itu kan lama-kelamaan terakumulasi ya, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman itu sekarang sudah menguasai skill untuk me- membersihkan endapan-endapan itu? Karena kan gini, loh, kenapa kita tidak minta orang tua kita untuk yang harus berubah sikap? Kayak gitu, padahal kita tahu bahwa mungkin ada beberapa rasa sakit hati kita itu yang muncul karena sikap atau kata-katanya orang tua kita. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, apakah sikap orang lain terhadap kita adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol? Bisa nggak? Kita bisa mengendalikan sikap orang lain nggak? Nggak bisa. Termasuk salah satunya adalah sikap orang tua kita. Jadi, bagaimana kalau saya berinteraksi dengan orang tua saya dan ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh kedua orang tua saya yang ternyata menyakiti perasaan saya? Maka satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menemukan cara untuk bisa ridho dengan aktivitas-aktivitas keseharian kita bersama dengan kedua orang tua tadi. Salah satunya juga termasuk dengan cara memastikan agar kita bisa menguasai skill untuk tadi menghilangkan endapan-endapan permasalahan yang selama ini kita rasakan. Karena kalau tidak, nanti yang tidak fair itu buat siapa? Yang tidak fair nanti adalah buat pasangannya teman-teman. Jadi teman-teman punya ganjelannya sama orang tuanya teman-teman, tapi kemudian ketika teman-teman akhirnya berpasangan dan menikah, nah pasangannya teman-teman itu akhirnya menjadi tempat untuk meluapkan endapan-endapan itu. Kan nggak fair gitu ya. Maka sebelum itu terjadi, maka mari kita periksa kondisi hati kita dalam menyimpan endapan-endapan permasalahan kita sama orang tua tadi. Asalkan secara umum meskipun ada luka satu dua tapi masih fair, kita masih bisa menemukan cara untuk bisa berbahagia dengan itu, kita bisa apa menemukan keridhaan orang tua kita dan kita pun juga ridho dengan orang tua tentang cara memperlakukannya ke kita, aman gitu ya. Tapi kalau itu masih ada ganjelan, maka tolong itu jadi prioritas penting. Kayak gitu. Kenapa? Karena ini dampaknya akan panjang dan ini juga kaidah penting dalam merawat hati ya, yaitu luka hati itu tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Ini penting banget kasih penekanan nih. Luka hati itu tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Jadi waktu itu tidak bisa menyembuhkan dengan sendirinya luka hati yang kita rasakan. Kalau kita tidak memprosesnya. Jadi waktu itu ngasih kesempatan buat kita untuk punya punya momen untuk menyembuhkan luka. Tapi bukan karena ya sudahlah ya nanti 10 tahun juga lukanya hilang sendiri. Nggak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Luka itu tidak bisa menyembuhkan apapun. Luka itu ngasih kesempatan kita untuk memprosesnya. Tapi selama kita tidak memprosesnya, luka itu tetap akan ada. Kayak gitu. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita, kayak gitu. Nah, ini sesuatu hal yang apa menjadi penting gitu ya untuk kita benar-benar pahami, termasuk menjaga dan merawat kualitas hati kita gitu. Itu salah satunya diawali dengan peran diri kita sebagai anak tadi gitu. Kenapa? Karena birrul walidain gitu ya, bersikap baik kepada orang tua itu termasuk tanggung jawab penting dalam ibadah yang nilainya itu disandingkan dengan ibadah untuk bertauhid kepada Allah gitu ya. Jadi kan sering disebutkan dalam ayat gitu ya, ketika apa berbuat baik kepada orang tua itu diiringi dengan sebelumnya itu disebutkan dengan tidak larangan untuk syirik gitu ya. Jadi kalau kita sudah beres urusan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah ibadah termahal yang efeknya sangat besar dalam hidup kita adalah menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjaga baik dengan hubungan dengan kedua orang tua kita kalau ternyata masih banyak ganjelan-ganjelan yang kita rasakan dan itu belum ada resolusinya? Maka itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita jaga gitu ya. Meskipun jangan ditarget cepat ya, tapi tetap itu perlu untuk diproses gitu ya. Jadi mengurangi ganjelan-ganjelan endapan-endapan kita dalam hubungan kita sama orang tua kita. Itu jangan dijadikan sebagai prioritas sampingan lah, janganlah. Itu jadi sebuah prioritas utama untuk sedikit demi sedikit memproses. Kenapa? Karena ini nanti begitu teman-teman menemukan kelegaan ketika sudah berhubungan dengan orang tua dengan kelegaan, itu nanti akan berdampak terhadap kebahagiaan jangka panjangnya teman-teman. Kayak gitu nanti teman-teman dalam hal akademiknya, teman-teman dalam hal ibadahnya, teman-teman menjalani aktivitasnya. Itu kalau sudah bahasanya itu adalah setiap
aktivitasnya teman-teman itu dalam ridhonya orang tua dan teman-teman juga sudah ridho dengan mereka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar selama teman-teman menjalani aktivitas. Jadi kayak tadi saya sebutin apa hidupnya banyak masalah, ketemu masalah kiri kanan, duit, rezeki menjadi sempit, kena masalah ini, kena masalah itu. Tapi kalau urusan yang pertama tadi tentang kedekatan kita dengan orang tua itu terjaga, itu tuh nanti ini akan jadi mudah gitu. Tidak akan tidak akan membebani amat gitu. Jadi cobaannya seberat apapun selama kita berada dalam ridhonya orang tua dan kita pun juga ridho dengan mereka, itu menjalaninya akan enak banget. Tapi sebaliknya, meskipun hidupnya itu tenang-tenang aja, banyak apa yang kita cita-citakan tuh terwujud, tapi kita masih punya problem sama orang tua, itu nanti akan berisiko merongrong kebahagiaan kita dari dalam gitu ya. Akan muncul ketidaklegaan dan ketidaktenangan dalam menjalani hidup kayak gitu. Sehingga efeknya ya ibadahnya juga jadi tidak optimal kayak gitu. Begitu. Terus tadi terkait dengan masalah oke ya penyiapan diri kita untuk menjadi pasangan. Nah, itu tadi secara sekilas sudah saya sampaikan buat teman-teman semua. Nah, kuncinya dalam merawat luka hati itu ini. Kematangan diri kita kematangan diri kita untuk memaknai aktivitas kita itu adalah hasil kali antara pengalaman dengan pemaknaan kayak gitu. Maksudnya begini, meskipun pengalamannya banyak, tapi kalau tidak dimaknai, ya tidak akan mengantarkan kita kemana-mana. Atau sebaliknya, meskipun kita itu punya keseriusan untuk melakukan proses pemaknaan, tapi kalau tidak menambah pengalaman, ya tidak akan mengantarkan kita kemana-mana. Artinya, saya yakin pengalaman hidup kita kan banyak. Nah, tapi tolong khususnya salah satunya di masa-masa Ramadan yang belakang-belakang ini, di masa-masa itikaf ini, itu sambil untuk ngitung-ngitung gitu ya, dalam perjalanan hidup kita sampai sejauh ini gitu, itu tuh apa saja yang sudah terjadi, apa luka-luka yang saya alami, kalau sudah tahu dirinya terluka, bagaimana cara terbaik untuk menyembuhkan, ini kira-kira sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri atau saya butuh bantuan dari orang lain. Kalau saya butuh bantuan dari orang lain, orang siapa yang kira-kira paling tepat untuk saya mintai bantuan, itu tuh sesuatu hal yang sering banget untuk harusnya kita tanyakan ke dalam diri kita gitu. Jadi karena kita saking concernnya sama kualitas diri kita, saking concernnya kita sama kualitas hati kita, maka kita tuh selalu memprioritaskan gitu ya. Dari hal-hal yang kita alami selama ini, apa kabar hatiku hari ini? Itu tuh sesuatu hal yang serius banget untuk kita tanyakan. Termasuk kalau sekarang masih kotor, masih terluka di sana sini. Kira-kira ini sesuatu hal yang room for improvement-nya di mana? Aku kalau sama-sama ingin memperbaiki kualitas hatiku, cara terbaiknya bagaimana? Terus tadi pertanyaan berikutnya, ini bisa saya handle sendiri atau saya sudah butuh bantuan orang lain? Kalau saya sudah butuh bantuan orang lain, kira-kira saya mulai dari minta bantuan ke siapa? Jadi bukanlah sebuah kehinaan teman-teman meminta bantuan ke orang lain untuk menjaga dan mengatasi permasalahan hati itu sesuatu hal yang sangat sangat apa ya? Sangat wajar, itu tuh manusiawi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa kayak sudah tahu kalau hatinya terkapar gitu ya, mengalami luka di sana sini, kita susah untuk berbahagia. Apalagi kalau sudah ditawari bantuan sama orang di kiri dan kanannya, tapi ya karena asumsinya, oh aku bisa mengatasi ini sendiri gitu ya, karena keegoisan kita soal itu, ya akhirnya hatinya nggak terjaga, itu akan sangat sayang sekali. Artinya bukanlah sebuah kehinaan untuk meminta bantuan kepada orang di kiri dan kanan kita soal bagaimana cara kita bisa merawat hati kita dengan luka-luka yang ada. Itu tuh satu hal yang sangat manusiawi. Tentu tanggung jawab personalnya tetap di diri kita, tapi minta bantuan itu bukan hal yang hina. Intinya itu. Itu sesuatu hal yang ya terutama saya merasa sangat ya dianugerahi banyak hal lewat salah satunya ya dipertemukan dengan Mas A, dipertemukan dengan Mbak B, dipertemukan dengan si A, si B. Itu salah satunya adalah salah satu anugerah. Kenapa? Karena ya pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang kiri dan kanan kita itu juga bisa menjadi salah satu uh, cara Allah untuk menolong kita untuk menjaga kualitas hati kita kayak gitu. Jadi lewat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang di kiri dan kanan kita itu juga membantu kita untuk menambah pengalaman atau mendengarkan pengalaman dari mereka dan juga membantu kita untuk memaknai dari pengalaman-pengalaman itu seperti apa. Ini rumus untuk formula kematangan diri dalam menjaga kualitas hati kita kayak gitu. Terus, nah apa pentingnya kok kita perlu menjaga kualitas hati dengan cukup serius? Ya salah satunya your capacity to help others is limited to your capacity to help yourself. Kalau kita pengen nolong orang banyak, ya nomor satu itu akan terbatasi dari kemampuan kita untuk menolong diri kita sendiri gitu ya. Jadi menjaga kualitas hati itu cara terbaik kita untuk nolong diri kita sendiri. Dengan itu nanti kita akan bisa nolong orang banyak kayak gitu.
Atau kalau sampai kita terlalu pengen untuk nolong orang lain, tapi kita tidak care sama kualitas diri kita sendiri, maka resikonya ya kita nanti akan mengalami keterbatasan dalam menolong orang lain itu. Meskipun semangatnya besar untuk nolong orang lain, tapi kalau tidak serius dalam menolong diri kita sendiri, suatu saat itu akan menjadi batasan. Nah, terakhir banget buat teman-teman semua, Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya itu kalau ngulang-ngulang ayat ini tuh masih merasa ini salah satu ayat paling romantis yang pernah saya dengar kayak gitu. Kenapa ayat ini buat saya ayat yang sangat romantis? Karena ayat ini tuh menerima saya sebagai manusia gitu ya, dengan aneka macam kekurangan dan permasalahannya. Coba cek kata-katanya yang Allah pilih untuk Al-Quran ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Seberapa romantis sih kalimat mencintai orang-orang yang bertobat? Romantis banget gak sih? Maksudnya, apa makna kalau Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat? Maka Allah itu sejak awal menerima kita kalau kita itu banyak dosanya. Artinya, nama lainnya adalah Allah itu memberikan kita kesempatan untuk tetap dapat cintanya meskipun kita tuh banyak kotor dan banyak masalahnya. Meskipun kita tuh sering ngerusak jalan untuk mendekat sama Allah, tapi Allah tuh tidak kurang-kurangnya cintanya sama kita. Kenapa? Karena yang dipilih adalah yuhibbut tawabina. Orang yang bertobat itu artinya orang yang apa sih? Orang yang pernah salah, lalu kemudian menyadari kesalahannya, terus kembali ke kebaikan kan? Artinya kalau Allah itu mencintai orang yang bertobat itu berarti artinya apa? Allah itu tetap menerima orang-orang yang pernah melakukan kesalahan untuk kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat yang sangat romantis yang pertama yaitu apa? Allah tuh mencintai orang yang bertobat. Artinya apa? Allah tuh memberikan kita kesempatan untuk senantiasa pulang ke dalam kembali ke Allah meskipun seburuk apapun diri kita hari ini. Itu nomor satu. Yang kedua, kalimatnya adalah wa yuhibbul mutatohirin. Coba cek. Apa artinya mutatohirin? Ini terjemah bahasa Indonesia kita sering error nih urusan ini. Apa artinya mutatohirin? Dan mencintai orang-orang yang apa? Bersih? Bukan. Membersihkan. Mutatohirin itu artinya tidak pernah berhenti untuk senantiasa membersihkan diri. Artinya, selaras dengan kata pertobatan tadi, yang Allah cintai itu bukan orang-orang yang bersih, tapi yang tidak pernah berhenti untuk membersihkan diri. Artinya, yang Allah cintai itu bukan orang-orang yang tidak pernah terluka, tapi yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang kalau tahu dirinya terluka, segera berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Kenapa? Karena luka itu keniscayaan. Terkotori berdosa itu keniscayaannya manusia. Nggak mungkin ada manusia yang tidak berdosa, tidak terkotori. Bedanya kalau ada Kanjeng Nabi itu kemudian dijaga lewat maksum, sifat maksumnya. Tetapi bukan berarti terus tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Bahwa luka itu adalah sebuah keniscayaan. Cuma tinggal kalau kita terluka itu kita memilih untuk menderita atau memilih untuk menyembuhkan diri, ini tinggal kembali ke kita. Maka dengan ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semoga bisa menjadi sebuah panduan buat kita bahwa yang dituntut oleh Allah itu bukan kesempurnaan. Tapi yang diminta oleh Allah itu adalah jangan berhenti ketika kita sedang terluka atau kita sedang mengalami permasalahan. Karena Allah sudah menunggu kita. Kamu punya masalah, kamu punya luka, kamu punya berbagai macam ketidakenakan dalam hidup. Sini, datang ke aku. Gitu. Itu tuh adalah undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang bertobat meskipun dosanya berkali-kali lipat, dan Allah juga mencintai orang yang membersihkan diri meskipun nodanya sangat banyak di dalam hati. Jangan berhenti untuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendekat kepada Allah dengan merangkak, Allah mendekat kepada kita dengan berjalan. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Dan yakinlah bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pemantik untuk belajar lebih lanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakallah khair pada Mas Isnan ya. Mungkin eh, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab.
kalau ada yang belum apa ya, yang masih ganjil terkait materi tadi ya, tadi sudah disampaikan menarik sekali, eh, bahwa insya Allah ya orang di sini orang yang punya kesadaran ya untuk eh, terkait pentingnya menjaga kualitas hati. Dan eh, apa ya, saya merasa eh, agak kaget dengan tadi apa namanya perkataan dari Mas Isnan terkait eh, times waktu itu enggak menyembuhkan luka hati, tapi waktu memberikan kesempatan bagi kita bisa eh, untuk bisa mentolerir ya, untuk bisa berdamai, Memproses. memproses ya, memproses, bisa berdamai dengan hal-hal yang mungkin kita eh, temui ya, kepada apa ya, kepada teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa diajukan lewat on-mic juga bisa, atau lewat kolom chat juga boleh. Silahkan. Mana teman-teman? Izin bertanya. Oke. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Naura. Izin bertanya tentang tadi ya, yang ketika kita itu kan nggak akan tersakiti kalau hati kita nggak mempersilahkan seseorang untuk menyakiti kita. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kenyataan seringkali apa ya, cara nggak sadar gitu, kayak tiba-tiba kayak misalnya ada satu permasalahan jadi mudah tersakiti kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak cara untuk lebih membentengi supaya kita nggak mudah mempersilahkan segala permasalahan itu dengan mudahnya menyakiti hati kayak gitu, supaya nggak mudah lelah juga gitu. Terima kasih. Oke, langsung tak jawab ya Mas Arsyad. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Naura ya, kayak gitu. Apa yang menjadi penting untuk kita senantiasa miliki gitu ya, ketika kita bicara tentang bagaimana cara kita untuk memastikan kita nggak mudah terluka gitu ya. Ada satu kaidah penting Mbak Naura ya, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu skill teknis kita ya, supaya biar tidak terlalu sering mengizinkan seseorang untuk bisa melukai kita gitu ya. Namanya adalah kaidah menjaga ekspektasi Mbak Naura. Apa itu menjaga ekspektasi? Bayangin gini, kenapa kita bisa mudah sekali tersakiti atau terluka oleh apa yang dilakukan atau menjadi sikapnya orang lain sama kita. Itu karena kita selama ini terbiasa membangun ekspektasi, membangun harapan gitu ya, yang tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga efeknya ketika kita mendapati kejadian-kejadian itu tidak sesuai dengan harapan kita akan mengalami luka yang sangat dalam soal itu. Satu-satunya cara supaya tidak sakit hati itu ya tidak memunculkan ekspektasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau begitu kita berharap kepada manusia, itu salah satu faktor resikonya adalah kita pasti akan dilukai oleh orang yang kita berharap kepadanya tadi. Loh, masa nggak boleh sama orang tua aku berharap agar diperlakukan? Oh boleh, kita berharap agar apa orang tua memperlakukan kita dengan baik itu boleh, tapi ikatannya jangan diikatkan kepada manusianya. Mbak Naura tahu film Harry Potter atau novel Harry Potter nggak? Ini generasinya beda ya sama generasi saya. Saya sering nyontohinnya pakai generasinya Harry Potter ini. Mbak Nora familiar nggak? Enggak ya?
Iya, tahu. Tahu ya, Tahu. tak ceritain satu kejadian unik banget tentang Harry Potter. Jadi ini untuk menganalogikan kenapa kok mengikatkan ekspektasi ke orang lain itu berbahaya. Jadi Harry Potter itu kan punya musuh, Mbak Naura. Namanya adalah Voldemort. Nah, Voldemort ini punya cita-cita untuk hidup abadi. Nah, caranya gimana? Caranya dia membelah jiwanya, terus kemudian belahan-belahan jiwanya itu dia taruh ke benda-benda di sekitarnya. Asumsinya adalah ini kan kayak teori hidup abadi ya. Jadi karena jiwanya dibelah ke banyak benda, jadi ketika dia mati, dia bisa memanggil belahan jiwanya tadi dari benda yang lain supaya dia hidup lagi. Cara itu cukup berhasil untuk membuat dia hidupnya lama. Tapi cara itu tidak pernah berhasil untuk membuat dia hidup bahagia. Kenapa? Karena dia mengikatkan kebahagiaan atau kualitas diri atau kualitas jiwanya tadi ke benda-benda yang sifatnya material. Sehingga ketika Harry Potter ngerusak si benda-benda itu satu demi satu, lah dia jadi tersakiti. Kita itu kan sebenarnya sehari-hari juga mirip kayak gitu kan Mbak Nora. Kita ikatkan kebahagiaan kita ke sikapnya orang lain ke kita. Kita ikatkan kebahagiaan kita ke seberapa duit yang kita punya. Kita ikatkan kebahagiaan kita ke jumlah IPK kita berapa pas kita kuliah. Kita ikatkan kebahagiaan kita ke besok dapat gajinya berapa. Kita ikatkan kebahagiaan kita ke bagaimana orang lain memperlakukan kita. Sehingga begitu kita ikatkan kebahagiaannya itu ke benda-benda dan hal yang sifatnya materi di sekitar kita, begitu itu nggak kita dapat, kita akan merasa sangat tersakiti. Itu nanti akan jadi semakin banyak apa ya, benda-benda, hal-hal, orang-orang yang kita jadikan tempat untuk standar kebahagiaan kita, maka standar kebahagiaan kita akan semakin lama semakin rumit. Kita akan semakin susah untuk berbahagia. Kenapa? Syaratnya jadi banyak. Kayak gitu. Jadi semakin banyak prasyarat kebahagiaan, itu kan semakin susah untuk bikin kita bahagia toh. Jadi saya hanya akan bahagia kalau saya dipuji oleh orang tua saya. Saya hanya akan bahagia kalau saya mendapatkan ini. Saya akan bahagia kalau saya dapat itu. Nah itu tuh daftarnya semakin banyak. Nanti semakin banyak hal yang tidak kita dapat, kita kan membuat kita jadi susah untuk berbahagia. Maka salah satunya adalah bukannya kita terus nggak boleh berharap sama orang lain, tapi harapannya itu diikatkannya sama Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti skenario Allah yang paling baik buat kita. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai sama ekspektasi kita kayak gitu. Tapi intinya semakin kita banyak mengikatkan standar kebahagiaan kita itu ke hal-hal teknis fisik di sekitar kita, maka itu akan semakin membuat kita jadi susah berbahagia. Dulu ada satu kejadian di mana saya itu dapat tugas Mbak Nora untuk ngajak kakek saya itu piknik. Jadi di keluarga besar saya itu kan cukup dekat sama kakek saya. Nah, jadi saya itu dapat tugas untuk melobi kakek saya supaya mau diajak piknik keluarga. Nah, ada satu kejadian peristiwa yang membuat saya sejak saat itu nggak mau lagi uh, membujuk kakek saya untuk apa? Untuk ikut piknik keluarga karena saya malu dengan jawaban kakek saya. Jadi suatu saat saya bilang ke si mbah saya, Mbah Kakung, uh, eh, besok mau nggak ikut piknik kayak gitu. Nah, terus jawabannya Mbah Kakung saya itu gini, Nan, piknik, kalau bahasa kita sekarang healing gitu ya, itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang seperti kalian itu, yang Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, hobinya bekerja keras tapi nggak bahagia. Jadi hari Minggunya butuh piknik untuk membahagiakan diri. Lah aku, itu setiap hari ke sawah. Aku cuma sekedar melihat sawah yang hijau saja, itu buat aku itu sudah bahagia. Aku udah nggak butuh piknik apapun, karena aku lihat sawahku yang hijau aja itu sudah bahagia buat aku. Jadi standar kebahagiaannya Simbah saya itu sederhana banget, yaitu apa? Melihat pematang sawah yang hijau gitu. Itu tuh sudah bisa bikin mbah saya bahagia. Jadi saya udah nggak butuh lagi diajak piknik ke macam-macam. Kenapa? Ngapain harus pindah tempat ke tempat lain kalau saya bisa menemukan kebahagiaan di sawah saya sendiri. Nah kita itu kan sering kali gitu ya. Kita tuh saya hanya akan bahagia kalau healing ke sana gitu ya. Saya akan bahagia kalau liburan ke sana. Saya akan bahagia kalau melakukan aktivitas ke sana. Nah, itu tuh adalah bukti bahwa kita tuh sering kali mengikatkan standar kebahagiaan kita itu dengan cara yang cukup rumit sehingga kita jadi ujungnya susah berbahagia dan akhirnya jadi mudah terluka otomatis. Kenapa? Karena setiap ikatan-ikatan itu akan menjadi penghambat kita untuk jadi berbahagia. Jadi bagaimana cara terbaiknya? Yaitu mulai mengelola Mbak Naura tentang selama ini saya ikatkan kebahagiaan saya itu ke apa saja. Itu mulai disadari. Kalaupun belum bisa diputus sepenuhnya, mulai disadari. Oh, ternyata aku selama ini tuh tersakiti banget. Kalau sampai berprestasi tapi tidak diapresiasi oleh orang tuaku, misalnya. Atau aku tuh selama ini sakit hati banget kalau aku sudah kerja keras tapi aku nggak dipuji sama orang lain.
wah atau aku tuh jadi sakit hati banget kalau aku sudah bekerja keras tapi ternyata dituduh sama orang lain effortnya kurang, itu sakit hati banget. Nah, ketika kita mulai menyadari apa yang selama ini membuat kita sakit hati itu, kita akan bisa berangsur-angsur meredakannya dengan cara mengurangi ekspektasi sedikit demi sedikit, sampai-sampai ya salah satu levelnya ya kita akan tadi memutus ikatan-ikatan standar kebahagiaan kita sama orang-orang di kiri dan kanan kita. Gitu, supaya tadi ya ala-ala agak kayak simbah saya dikit gitu ya. Eh, Syarat bahagianya itu simpel gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita susah berbahagia karena syarat kebahagiaan kita tuh rumit gitu ya. Nah, maka itu juga bisa jadi salah satu cara kita untuk menjaga supaya tidak mudah tersakiti sama orang-orang di sekitar kita. Begitu Pak Noor. Siap, terima kasih Mas. Sami-sami. Mungkin sudah terjawab ya Mbak Nora. Eh, Mungkin apa ya, kita cukupkan dulu aja untuk sesi tanya jawab kita eh, pada sesi kali ini, pada malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan jam 10. eh, untuk sesi materi dan tanya jawab kita cukupkan. Nah, kemudian lanjut ke cara yang selanjutnya, yaitu penutup ya. Eh, Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir, dan semoga dari materi yang sudah disampaikan tadi bisa kita eh, terapkan ya, kita bisa amalkan. Tentunya bukan cuman bisa kita amalkan secara konsisten, dan eh, bisa juga kita share ke teman-teman yang lain. Eh, Mungkin sebelum tutup, marilah kita baca hamdalah sama-sama, kemudian lanjutkan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum. semuanya. Dan sudah boleh live.